Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Strange. Kartu kedua, di sini ada Queen of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya The Tower. Kartu keempat, di sini ada Seven of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Cups. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, di sini menggambarkan akan ada kebahagiaan, akan ada rasa senang yang begitu sangat indah, yang begitu berwarna kembali, seolah-olah kehidupanmu begitu bersinar, begitu penuh warna kembali setelah beberapa waktu lalu diselimuti oleh awan hitam. Diselimuti oleh hal-hal dan situasi-situasi yang mungkin tidak baik dan tidak membuatmu nyaman. Dan kebahagiaan ini muncul dikarenakan kamu benar-benar bisa melakukan hal-hal yang terbaik selama ini, memperjuangkan setiap sektor-sektor kehidupanmu dengan gigih, serta kamu tidak pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan tidak pernah merasakan bahwa apa yang kamu alami selama ini sebagai sebuah beban begitu ya. Karena apa? Karena kamu selalu berpikir, di saat ada kegagalan, di saat ada kemunduran-kemunduran di dalam beberapa waktu kehidupanmu yang lalu, di situ kamu mengetahui bahwa ini adalah bukan beban, tetapi sebaliknya, ini adalah mungkin proses yang harus kamu lalui, ya. Bagaimana caranya kamu melewati proses ini agar bisa menjadikan dirimu lebih baik, lebih tangguh, dan lebih tegar di dalam menjalani setiap sektor-sektor kehidupanmu. Dan terbukti, saat ini kamu benar-benar telah bisa memajukan setiap sektor kehidupanmu. Usaha dan perjuangan yang kamu lakukan selama ini akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu tinggal menikmati hasil-hasil yang baik dari kerja kerasmu. Dan pandanganmu terhadap situasi, terhadap orang-orang ya, yang mungkin selama ini tidak pernah kamu anggap sebagai suatu kesalahan. Makanya kamu bisa terus melangkah, bisa terus berjuang dengan hati yang begitu tenang, dengan pemikiran yang begitu lega. Karena apa? Karena tidak ada kecewa, tidak ada marah, tidak ada benci terhadap situasi dan siapapun yang dulunya mungkin pernah berbuat, berlaku ya, yang tidak adil kepada dirimu. Nah, jadi makanya di sini tergambar ada rasa senang yang begitu sangat menjanjikan. Ya,
Ada kebahagiaan yang mungkin baru-baru ini kembali muncul di dalam kehidupanmu. Di mana kebahagiaan ini mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Untuk keluargamu, untuk kedua orang tua, untuk pasangan, untuk kerabat, ataupun untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Makanya di sini tergambar, kamu mulai bisa merubah situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Oke, jadi inilah mungkin sesuatu yang istimewa untukmu di bulan ini. Di mana akan banyak kemajuan, di mana situasinya akan jauh lebih baik, dan tentunya ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Strange. Nah, di sini menggambarkan ada kekuatan di dalam dirimu, ya. Di mana kamu mulai mampu menaklukkan hati orang-orang, hati lingkungan, ya. Siapapun yang ada di sekitarmu, mampu kamu taklukkan hatinya dengan hal-hal baik yang kamu miliki, seperti kelembutan, seperti kesantunan, cara komunikasi yang baik, cara menyampaikan pendapat yang begitu elegan, yang bisa diterima oleh siapapun, dan cara mendengarkan, menyaring, menerima pendapat orang lain dengan sangat baik. Sehingga ada komunikasi yang terbangun, komunikasinya menjadi sangat baik. Sehingga lingkungan dan orang-orang sekitar, ya, benar-benar berkeinginan, benar-benar tergugah untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ataupun bersama-sama melakukan hal-hal baik demi meningkatkan dan memajukan untuk masing-masingnya. Oke, makanya di sini tergambar, kamu mampu taklukkan hati siapapun dengan hal-hal baik yang kamu miliki, dengan komunikasi yang baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini menggambarkan kemandirian, ya. Memang selama ini kamu benar-benar bisa dan mampu berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Benar-benar bisa berusaha, berjuang, ya. Dengan tetes peluh keringatmu sendiri. Kemandirian inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak hal-hal baik, pada banyak kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, dan pada akhirnya potensi yang kamu miliki begitu berkembang, begitu maju. Oke, dan kemandirian ini juga menjadi salah satu faktor mengapa kehidupanmu begitu sangat bahagia saat ini. Karena apa? Karena perjuanganmu, usahamu, ya. Memang hasil, ya, yang kamu dapatkan ini begitu baik. Perjuangan yang baik, usaha yang baik tentunya akan mendatangkan hasil yang baik. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi memang kamu juga sempat berangkat, ya, dari keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja, ya. Ada kemunduran, ada kegagalan, ada kekecewaan yang kamu rasakan di masa lalu, ya, entah itu dari situasi, dari keadaan, ya, dari hubungan antara kamu dan lingkungan ataupun hal-hal lainnya. Oke, tetapi ini kamu anggap adalah sebuah proses. Dan di saat kamu telah melewati, menyelesaikan ujian, tantangan di dalam kehidupanmu ini, akhirnya kamu sampai kepada sebuah perubahan, kepada peningkatan kualitas di dalam dirimu, dan peningkatan di setiap sektor-sektor kehidupanmu. Karena kamu telah menjadi lebih kuat, lebih tegar, serta lebih percaya diri di dalam melangkah, di dalam mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik dan berkembang. Nah, jadi setiap proses yang kamu lewati benar-benar telah kamu jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Sebagai cermin di saat kamu mulai salah di dalam melangkah, salah di dalam pengambilan keputusan.
dan kamu jadikan sebagai batu loncatan, ya, untuk melompat lebih tinggi lagi, mencapai hal-hal baik di setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi di saat kamu dulu susah ya, di saat mengalami keterpurukan, di saat mengalami kemunduran-kemunduran di setiap sektornya ya, tetapi kamu tidak pernah menganggap itu sebagai beban. Ya, kamu tidak pernah menganggap itu sebagai petaka. Justru itu adalah tantangan bagi dirimu, tantangan tersendiri. Makanya kamu terus berusaha, mencari solusi, mencari gagasan bagaimana caranya agar bisa keluar dari keadaan tersebut. Dan terbukti, kamu sampai pada keadaan dan situasi yang jauh lebih baik. Nah, ini karena apa mampu kamu lakukan? Karena ada pengendalian diri yang baik. Karena kamu mampu bertahan dari berbagai macam cobaan, dari berbagai macam tantangan di dalam kehidupanmu. Di mana kakimu menjadi lebih kuat untuk tegak berdiri, untuk menopang tubuhmu, dan pundakmu menjadi lebih kekar untuk memikul beban, memikul permasalahan, memikul tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan dari kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan pengendalian diri yang baik inilah akhirnya kamu sampai kepada fase, kepada puncak kesuksesan, kemajuan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi akan ada optimisme yang besar ya di dalam dirimu untuk benar-benar bisa mengubur dalam-dalam masa lalumu, meninggalkan hal-hal yang mungkin tidak baik, yang membuatmu tidak nyaman di masa lalu. Dan kamu mulai melangkah menuju masa depan yang jauh lebih baik, tetapi dengan catatan, ya, pelajaran yang berharga, pengalaman yang baik di masa lalumu, ya, di dalam perjalanan hidupmu tentunya akan kamu ambil dan kamu bawa untuk bekalmu menuju masa depan yang jauh lebih bersinar dan terang benderang daripada sebelumnya. Oke, makanya di sini tergambar ada optimisme, ada kepercayaan diri untuk terus maju, untuk terus berkembang, dan untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu yang lalu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi sudah tidak ada lagi konflik, sudah tidak ada lagi perdebatan, pertentangan, ya, perbedaan pendapat antara kamu dan lingkungan. Semuanya mulai sejalan beriringan. Semuanya mulai seide, sependapat. Karena apa? Karena mungkin kamu dan lingkungan, kamu dan orang sekitar mulai sudah sama-sama mengerti, sama-sama saling memahami, saling tahu apa keinginan masing-masing. Nah, jadi dengan semakin bertambahnya usia, semakin dewasa, ya, kamu benar-benar sudah tidak ingin lagi berada di tengah-tengah konflik, berada di tengah-tengah permasalahan. Nah, jadi kamu mulai mampu mencari jalan-jalan terbaik, ya, untuk menyelesaikan setiap permasalahan, setiap tekanan, setiap tuntutan dari kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, itulah saya kira pembacaan kita kali ini. Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mendapati sebuah peristiwa yang sangat istimewa, ya, di mana akan banyak kemajuan, peningkatan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan ini berkat karena kamu mampu mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan terbaik dari setiap langkah kehidupan yang pernah kamu lewati. Dan dengan begitu, kamu akan bisa persembahkan kebahagiaan ini hanya untuk orang-orang yang ada di sekitarmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.